Baik saudara. Eh, ini cara dihilangkan dulu aja ya, biar menghilangkan disable authentication hide names on. Oke. Baik saudara, sekarang kita akan sampaikan materi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan suhu tubuh ya. Saya yakin Anda dulu pernah mendapatkan materi yang hampir sama ya. Itu di apa namanya? Keperawatan dasar ya, Kesdas ya. Kepdas ya, keperawatan dasar. Nah, bedanya di sini adalah kita juga akan menyertakan apa namanya? Kondisi patologis yang mendasari. Jadi penyakit-penyakit apa yang sekiranya kemudian nanti bisa berpengaruh terhadap munculnya masalah ini. Kira-kira begitu ya. Baik saudara. Nah, tujuan kita belajar pada uh, hari ini adalah ini. Ya, ini merupakan outline ya. Jadi ringkasan yang akan kita sampaikan. Pertama adalah bagaimana mahasiswa nanti ya bisa menjelaskan tentang konsep gangguan suhu tubuh. Ya. Kenapa sih suhu tubuh itu bisa meningkat? Kenapa kok bisa turun dan seterusnya? Ya, itu masih bisa menjelaskan ya. Tentu disebabkan ya kondisi patologis ya, jadi gangguan berbagai sistem tubuh. Ya, jadi nanti kita tidak berbicara satu sistem saja ya. Kira-kira sistem apa yang kemudian bisa berpengaruh ke sini? Semua sistem bisa. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan suhu tubuh akibat patologis terhadap sistem tubuh. Asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian ya, kemudian nanti ada diagnosa keperawatan ya, kemudian intervensi, implementasi dan evaluasi. Harapannya semacam itu dan kita mengacu kepada SDKI, SLKI dan SIKI ya. SDKI standar diagnosis keperawatan Indonesia ya. SLKI standar luaran keperawatan Indonesia ya, maksudnya tujuan ya. Jadi kita tatkala kita membuat intervensi, membuat perencanaan, maka kita nanti akan membuat luaran ya, outputnya apa, tujuannya apa. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana implementasinya ya, kemudian sampai evaluasi dan seterusnya. Nah, ini itulah disebut dengan asuhan keperawatan ya. Kemudian ya saya kira ini lebih detailnya ya. Jadi pengkajian itu ada anamnesanya terlebih dahulu ya, kemudian ada pemeriksaan fisik ya dan seterusnya. Kemudian ini masalah keperawatan apa, diagnosanya apa. Tentu kalau kita berbicara tentang konsep gangguan suhu tubuh cuma ada dua saja, hipertermi dan hipotermia. Nah, kan begitu. Kemudian tindakan keperawatan ya, salah satu nanti yang menjadi apa namanya kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah ini, bagaimana memasang cooler blanket ya, warmer blanket ya, melaksanakan pemberian obat sesuai program terapi. Nah saudara, gampangnya kalau kita berbicara tentang selimut itu kan ya selimut, kalau yang selimut yang kita punya di rumah masing-masing itu ini kan selimut sederhana ya. Nah tapi pada kondisi khusus ya di rumah sakit, kalau hanya selimut saja, bukan hanya perawat, keluarga sudah bisa ya melakukan itu. Pasien bahkan sudah bisa, tinggal cari aja ke atas selimutnya, selesai. Kan begitu. Atau mungkin kalau butuh bantuan ya sementara keluarga nggak ada, barangkali ada di rumah sakit itu ada nurse assistant ya. Nah, jadi staff yang membantu perawat biasanya. Jadi kompetensinya adalah, kewenangannya adalah mereka melakukan tugas-tugas yang ringan. Nah, ya, seperti memasang TTV, mengukur TTV ya, dan seterusnya. Termasuk barangkali kalau hanya sekedar memberikan selimut saja mereka bisa, anak kecil aja bisa gitu kan. Nah, tetapi yang dimasukkan di sini adalah ada keterampilan khusus, makanya kemudian kita tampilkan nanti itu adalah seperangkat ya, seperangkat alat ya. Jadi warming system. Jadi ada sebuah sistem yang kemudian tidak mungkin diberikan kepada keluarga ya, karena alatnya ya ada sistem yang berjalan di sana dan seterusnya. Nah, ini menarik sekali ya. Dan biasanya itu tidak diberikan pada kondisi-kondisi pasien biasa. Biasanya terjadi pada ruang perioperatif misalnya ya. Ruang-ruang bedah, kamar bedah itu yang mereka berada di bawah AC yang sangat dingin biasanya ketika operasi. Nah, itu pada kondisi macam itulah kemudian dipasang selimut hangat gitu ya.
Nah, selimut hammat bukan hanya sekedar kain saja, ya, tapi memang ada perangkatnya, ada alatnya, ada device-nya. Yang itu tidak mungkin keluarga atau pasien yang kemudian melakukan sendiri. Nah, kira-kira gitu ya, melaksanakan evaluasi. Baik saudara, ini saya kira topik kita ya pada hari ini konsep gangguan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh. Nah, berbicara tentang suhu tubuh, ya suhu tubuh itu sesungguhnya mencerminkan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dengan panas yang dibuang. Kan begitu kan? Kalau kemudian panasnya diproduksi terlalu banyak, ya sementara tidak dibuang, ya akan panas. Atau sebaliknya, ya panasnya dibuang terlalu banyak, produksinya nggak ada, kedinginan pasien. Ya. Yang itu diukur dengan satuan panas yang disebut dengan derajat, ya. Ada yang menggunakan derajat Celcius, ada yang Reaumur, ada yang Fahrenheit. Di Indonesia satuan panas itu biasanya menggunakan Celcius, ya. Kita nggak terlalu familiar dengan Reaumur, dengan Fahrenheit, apalagi Reaumur ya. Kalau Fahrenheit itu biasanya digunakan oleh orang-orang benua Eropa maupun Amerika ya, orang-orang Barat itu mereka lebih sering menggunakan Fahrenheit ya. Nah, kemudian saudara, berbicara tentang suhu ya, di sini ada dua jenis. Ada suhu inti, yaitu suhu jaringan dalam tubuh. Ya. Jadi sekali lagi di dalam tubuh. Makanya seperti rongga perut, rongga panggul ya. Dan itu relatif konstan. Ya. Sementara suhu permukaan ya, kalau kita mengukur di ketiak misalnya itu suhu permukaan ya, di kulit, di jaringan subkutan dan lemak ya. Nah, berbeda dengan suhu inti ya, maka suhu permukaan itu turun naik tergantung lingkungan. Kalau kemudian kita berada di kutub utara misalnya ya, atau mungkin saat ini kita berada di belahan bumi utara ya, di mana katakan Jepang ya, sebagian Eropa, bahkan mungkin Timur Tengah ya, sekarang ini panas sekali ya, dan tubuh kita kalau tersengat matahari ya, itu juga bisa naik. Nah, ya, sebaliknya mungkin di Australia saat ini dingin ya, dingin. Nanti mendekati bulan November, Desember, ya Januari beralih nanti ya, matahari bergeser ke arah utara ya, ke arah selatan. Ya, yang di utara itu mulai Kanada ya, Amerika sebagian Amerika, kemudian Eropa ya, sebagian besar Eropa itu mengalami dingin ya, termasuk Jepang ya, bahkan turun salju. Nah, tergantung situasi yang berada di sekeliling kita ya. Kalau lingkungan kita itu kemudian panas, bisa jadi tubuh kita akan meningkat suhunya. Ya sebaliknya, dalam kondisi yang dingin, kita pun bisa merasa suhu kita bisa menurun. Nah, saudara, ini yang berpengaruh terhadap produksi panas tubuh ya. Ada basal metabolisme rate ya, di rata-rata metabolisme basal. Saudara, ya metabolisme basal itu tanpa metabolisme yang terjadi ya, jadi tubuh kita itu saudara sesungguhnya terus menerus menggunakan energi. Nah ya, kalau kita tidur ya, dimana kemudian kita tidak ada aktivitas ya, maka tetap saja tubuh kita itu menghabiskan sejumlah energi. Metabolisme di sana tetap berlangsung. Kenapa? Karena bernafas itu butuh metabolisme ya. Kemudian pencernaan kita yang terus-menerus bekerja ya, tidak berhenti meskipun kita tidur, itu butuh metabolisme. Ya, kebutuhan internal tubuh itulah yang kemudian dinamakan sebagai basal metabolisme rate. Nah ya, aktivitas otak kita tidur pun tetap otak itu beraktivitas kan. Makanya kemudian kalau kita lihat dari gelombangnya, nah ada gelombangnya dan seterusnya. Nah semua itu ya, jadi dalam kondisi tidak melakukan aktivitas itulah kemudian disebut dengan basal metabolisme rate ya, rata-rata metabolisme dasar ya. Basal itu ya dasar ya, jadi tanpa aktivitas. Nah kalau orang itu kemudian melakukan aktivitas ya, maka ditambah ya, BMR-nya ditambah dengan aktivitas itu, maka kemudian produksi panasnya akan semakin meningkat gitu ya. Kemudian ada output tiroksin, ini hormon tiroksin ya, output tiroksis ya. Jadi orang-orang penderita goiter ya, gondok misalnya, hipertiroid misalnya, nah, itu bisa meningkatkan ya, karena hormon tiroid itu akan meningkatkan metabolisme. Kemudian beberapa hormon yang lain, epinefrin, norepinefrin, stimulasi simpatis, respon stres ya, ini pun juga akan meningkatkan panas tubuh. Nah, terlebih kalau kita demam ya karena ada infeksi misalnya, nah ya, maka ini juga bisa meningkatkan. Kenapa kemudian pada orang infeksi suhu tubuh itu meningkat? Nanti kita akan jelaskan di slide-slide berikutnya ya. Nah, saudara, berbicara tentang kehilangan panas tubuh, kita lihat di sini saudara ya, ada namanya radiasi memancar ya.
Jadi memancar itu secara otomatis, misalnya matahari memancarkan cahaya, itu sesungguhnya dia memancarkan energi ya, ada perpindahan energi ya, ada panas yang hilang dari matahari mengikuti radiasi itu. Nah gitu ya. Kemudian ada yang namanya konduksi ya, konduksi itu lewat hantaran. Kalau kita lihat di sini gambarnya itu saudara, ini air panas ya, dipanasin sama api gitu ya, maka pegangannya pun ikut panas. Nah, itu namanya konduksi. Kalau konveksi ya, ini air yang ada di dalamnya ini. Nah, gitu ya. Air di dalamnya ini mendidih dan seterusnya, itu disebut konveksi. Dan kemudian evaporasi itu adalah penguapan. Ya, jadi uap yang dibawa, apa namanya, panas yang terbawa oleh uap itu disebut dengan evaporasi. Ini adalah metode kehilangan panas tubuh ya. Nah, yang sering nanti digunakan di dalam keperawatan, misalnya tadi kan ada warmer ya. Nah, itu sama dengan konduksi ini saudara ya. Jadi konduksi ini kalau kita masang memasang selimut dingin misalnya ya, untuk menurunkan suhu tubuh, itu karena panas tubuhnya diserap oleh selimutnya. Nah, kira-kira gitu ya. Atau sebaliknya, yang dingin kita kasih panas ya, panasnya itu kemudian diserap hilang ya, panasnya itu dari selimut ya, diserap dia ke dalam tubuh. Nah, kira-kira begitu sehingga menjadi lebih hangat. Nah, sebaliknya saudara ya, kalau kita barangkali melihat orang itu, nah misalnya kepanasan karena tersengat matahari misalnya ya, waduh kok panas sekali ya, maka orang banyak yang kipas angin kan. Nah, ini sama dengan konveksi, kipasan angin. Nah ya, nah kalau kemudian kita berkeringat juga menurunkan suhu tubuh. Kenapa? Karena keringat kita yang menguap ya, itu membawa panas tubuh kita. Jadi kenapa sih kita kalau berolahraga kemudian kalau panas-panas itu berkeringat? Ya karena mencoba untuk menghilangkan panas yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kira-kira begitu ya. Ini penerapannya di dalam keperawatan ya. Tapi secara konsepnya semacam ini. Jadi panas tubuh itu bisa hilang melalui radiasi, melalui konduksi, konveksi, evaporasi dan seterusnya. Dan kemudian penerapannya di bidang keperawatan semacam itu ya. Nanti kalau misalnya kita ingin menurunkan suhu tubuh pasien misalnya, ya banyak cara. Ya, banyak cara. Misalnya pasien dikasih minum. Kenapa dikasih minum? Iya, karena pasien yang kekurangan cairan ya, dehidrasi, ya maka suhu tubuhnya bisa meningkat. Dan untuk menurunkan itu salah satunya diberikan cairan agar nanti pasien berkeringat, dengan berkeringat maka suhu tubuhnya bisa menurun, berkurang. Kira-kira begitu. Ya. Dengan konduksi misalnya. Ya, dengan konduksi misalnya ya dikompres itu. Ya, kita pasang kompres hangat, kompres dingin ya. Kompresnya pakai apa? Ada kirbat es ya. Jadi mungkin Anda sudah dikenalkan tentang perangkat itu ya di tingkat 1 kemarin ya, di semester sebelumnya saya kira. Jadi tidak perlu saya ulang lagi. Di sini nanti berbicara tentang keperawatan molekul bedah ya, keterampilannya mestinya lebih dari itu. Makanya kemudian kita perkenalkan device ya, perangkat yang lebih canggih kira-kira begitu. Nah, saudara, jangan lupa juga ya, di dalam keseimbangan suhu tubuh ada namanya konsep termoregulasi. Termo itu adalah merujuk kepada suhu ya. Kemudian regulasi itu adalah pengaturan. Ya. Jadi regulasi suhu tubuh. Nah, manusia itu adalah sistem regulasinya endoterm. Artinya punya mekanisme. Ya, nanti di slide selanjutnya akan kita lihat ya bagaimana sistem regulasi ya atau termoregulasi yang dimiliki oleh manusia ya. Nah, termoregulasi ini sangat penting bagi kehidupan manusia ya, sebab nanti ini menjaga keseimbangan. Dalam kondisi normal ya, kalau suhu tubuh itu suhu yang ada di lingkungan turun naik kan ya, katakan turun ya, maka kemudian kenapa tubuh manusia itu bisa bertahan ya, kalau suhu tubuhnya itu masih ditoleransi ya, katakan 14 derajat Celcius atau bahkan sampai 10 derajat Celcius ya, itu manusia masih bisa bertahan. Tetapi kalau sudah minus ya, saat ini seperti di beberapa negara Eropa ya, di Greenland saat ini mungkin suhunya sudah minus ya, di Greenland. Di mana sekarang ini panas kalau di selatan ya, selatan utara. Oh iya betul, sekarang ini
saya terbalik tadi ya, saat ini harusnya negara-negara Eropa dan Amerika itu dingin ya. Kenapa kita Indonesia panas ya, di Jawa maksudnya ya, karena Jawa itu masuk belahan selatan saat ini ya. Nanti kalau kemudian matahari masuk ke belahan utara, baru kemudian Eropa akan panas ya. Saat ini kalau tidak salah masih ke matahari ke sana kan ya. Matahari sekarang lebih cenderung ke utara ya. Oh iya, berarti kalau ke utara masih panas ya. Jepang dan Selatan masih panas. Yang selatan tuh yang dingin. Mohon maaf ya. Ini lupa ya karena saya beberapa sudah lama ya. Dulu di Filipina itu kan, Filipina masuk belahan bumi utara. Wah, itu luar biasa. Ya, Filipina ini ada di atas Indonesia. Itu kalau musim kayak gini panasnya luar biasa. Malam itu nggak pernah berhenti kipas angin ya, 24 jam. Ya, kalau pakai yang AC kos-kosan itu mahal ya, makanya kita beli aja kipas angin lebih murah. Tapi luar biasa, orang Filipina itu kalau sudah musim-musim kayak gini nggak pernah pakai baju ya, cuma pakai celana pendek saja ya. Ya kemana-mana itu jalan-jalan di depan-depan rumah itu biasa mereka seperti itu ya. Kalau kita kan malu ya. Nah, oke. Nah, ini kita lihat ya bagaimana mekanisme termoregulasi. Pada suhu rendah, ya katakan lingkungan sekitar kita itu rendah pada pagi hari misalnya ya. Saat ini kan di tempat kita dingin ini ya. Meskipun sekarang sudah mulai naik ya. 2 minggu yang lalu itu sempat 14 derajat Celcius ya di rumah saya. Wah, luar biasa dinginnya itu ya. Kaki saya di lantai itu sakit nyeri ya karena terlalu dingin. Nah, kemudian beberapa mekanisme yang dilakukan oleh tubuh adalah pertama adalah vasokonstriksi ya. Sehingga kemudian panas lebih sedikit dikeluarkan ya lewat evaporasi. Kemudian menggigil. Nah, menggigil ini adalah upaya untuk meningkatkan suhu tubuh. Jadi kenapa kemudian pada orang-orang yang sakit itu kena menggigil, itu dalam rangka untuk meningkatkan suhu tubuhnya. Ya, sehingga kemudian suhunya meningkat kembali. Ya. Dan begitu seterusnya. Sebaliknya kalau suhu tinggi ya, maka dia berkeringat ya, maka bervasodilatasi ya. Pembuluh darahnya bervasodilatasi, berkeringat ya, maka kemudian dengan keringat itu dibawa oleh evaporasi ya, suhu tubuhnya dibuang ya ke lewat penguapan, maka suhunya bisa turun, kira-kira begitu. Di mana tempatnya itu? Tempatnya adalah di hipotalamus di sini nih. Ini otak ya. Di tengah-tengahnya ini ada yang kuning warnanya, namanya hipotalamus. Ya. Nah, kemudian lebih khusus lagi adalah di kelenjar pituitary ini. Nah, ini. Nah, ya. Inilah tempat ya, hipotalamus ini tempat di mana kemudian suhu itu diregulasi. Jadi makanya saudara, kalau kita kedinginan kita masih tahan, kita kalau kepanasan juga masih tahan ya, dengan mekanisme ini tadi ya, menggigil atau vasokonstriksi ya dalam kondisi suhunya rendah. Kalau suhunya tinggi adalah berkeringat ya, bervasodilatasi sehingga banyak keringat yang dikeluarkan ya. Dengan banyak keluar keringat itu maka terjadi evaporasi, panasnya dibuang. Tapi sekali lagi itu ada batasnya ya, ada ambang batas, semuanya ada ambang batas ya. Kalau kemudian ambang batas terlampaui ya, termoregulasinya nggak mampu mengatasi itu. Nah, gitu ya. Baik, suhu tubuh manusia ya pada kisaran 36-37,5 ya. Nah, ini penting ini. Makanya kalau suhu tubuh saat ini ya, jadi orang saat ini kalau diukur suhunya lo kok 37,8, dicurigai COVID gitu ya. Karena memang ketika terjadi infeksi ya, kenapa suhu tubuhnya naik? Karena tubuh itu ingin membuat lingkungan bagi kuman ya, bagi virus, bagi bakteri dan seterusnya itu tidak nyaman dengan meningkatkan suhu tubuh. Ya kebanyakan ya, kuman penyebab penyakit ya, dan virus itu biasanya kan mati dengan suhu semacam ini. Ya, suhu yang sedikit agak lebih tinggi itu mati biasanya. Ya, dulu kita dengar bahwasanya virus coronavirus itu kan mati pada suhu ruangan itu. Jadi kalau dibatukkan di suhu ruangan itu mati. Ya. Tapi sekarang ini sepertinya nggak tahu ya bagaimana perkembangannya ya, karena luar biasa ya, penurunannya cepat dan seterusnya, banyak hal yang belum bisa dipahami terkait dengan COVID ini. Tapi yang jelas suhu yang meningkat ya atau yang tinggi itu merupakan lingkungan yang tidak nyaman bagi kuman-kuman patogen ya maupun virus ya, sehingga mereka mudah mati. Ya, sebaliknya kalau dingin itu mereka malah bisa bertahan. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian ketika kemampuan tubuh untuk melakukan termoregulasi terganggu, maka itu juga akan mengakibatkan masalah
ya, yang disebut dengan hipertermia. Hiper itu tinggi, termia itu adalah suhu, mia itu darah ya. Artinya hipertermia ya gampangnya ya suhunya meningkat ya. Hipotermia, hipo rendah, termia itu term itu adalah suhu, mia itu darah ya. Gampangnya adalah suhunya menurun ya. Termoregulasi juga memainkan peran adaptif dalam respon tubuh terhadap patogen infeksius. Ini tadi saya sampaikan. Kalau tadi infeksi kenapa kok panas ya, karena lingkungan yang panas itu lingkungan yang tidak nyaman bagi kuman-kuman penyebab penyakit. Ya, kumannya itu bisa mati kalau suhunya panas. Nah, persoalannya kalau suhunya terlalu tinggi pun akan menyebabkan sel-sel kita itu tidak nyaman juga akhirnya. Nah, gitu ya. Akhirnya kemudian bisa mengalami kondisi yang serius ya. Jadi kalau suhu tinggi tidak saja penyakitnya yang kemudian dipengaruhi ya, dalam artian bahwa kemudian dalam rangka untuk mematikan kuman, tapi sel-sel tubuh kita pun tidak bisa bertahan ya, karena suhunya terlalu tinggi juga. Nah, ini persoalannya ya. Nah, saudara, ini apa? Hubungan suhu tubuh dan infeksi. Nah, kita lihat ya secara lebih rinci. Bagaimana sih? Kenapa suhu tubuh meningkat ketika ada infeksi? Kira-kira begitu ya. Nah, saudara, infeksi itu disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, ketika mikroorganisme itu masuk dalam tubuh, maka ia memicu pengeluaran zat pirogen. Ya, contohnya di sini sitokinin, prostaglandin, ya, tromboksan. Nah, ini kemudian memicu dikeluarkannya COX-2. Ya. Nah, pada tahap selanjutnya ini memicu terjadinya pengeluaran asam arachidonat ya. Kemudian ini dirubah menjadi prostaglandin E2 ya. Kemudian dampak dari inilah kemudian ditangkap oleh hipotalamus tadi itu ya, di kelenjar hipofise tadi ya. Itu kemudian sebagai titik setel ya. Jadi ketika ditangkap adanya PG2 ini, maka kemudian tubuh melalui hipotalamus berusaha meningkatkan suhu tubuh ya, sebagai alarm bahwasanya ada penyakit, maka disetel suhunya meningkat agar kemudian kuman-kuman yang ada di dalam tubuh itu bisa mati, kira-kira begitu ya. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh ya. Jadi sesungguhnya suhu tubuh yang meningkat itu karena tubuh ingin mempertahankan dari serangan penyakit, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi ingat ya, tadi di awal saya sampaikan, namun dampak dari suhu tubuh yang meningkat pun akan memiliki dampak kepada sel-sel tubuh kita, sehingga kemudian ya sama-sama tidak menguntungkan akhirnya. Nah, kira-kira begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, saudara, sekarang kita berbicara tentang gangguan suhu tubuh ya. Nah, pada kondisi yang bagaimana yang kemudian bisa mempengaruhi suhu tubuh? Pertama ya, kita tadi sampaikan gangguan suhu tubuh itu ada hipertermia dan ada hipotermia. Kondisi hipertermia misalnya terjadi pada proses infeksi. Infeksi apapun bisa menyebabkan suhu tubuh meningkat atau hipertermia. COVID, pneumonia, tifoid, demam berdarah, malaria, ya hampir semua infeksi ya, terutama infeksi bakteri ya, itu pasti menimbulkan suhu tubuh yang meningkat. Hipertiroid ya tadi ya, jadi peningkatan hormon tiroid ya. Stroke ya, ini bisa meningkat ya karena ada persoalan dengan karena stroke itu ada di otak ya. Nah, kalau kemudian ini mengenai pusat pengaturan tadi ya, titik setel suhu ya, termoregulasi ya, bisa jadi kemudian berpengaruh. Dehidrasi, kehilangan cairan yang terlalu banyak. Kenapa? Ya karena itu tadi salah satu fungsi dari air yaitu dia membawa suhu tubuh dilepas ya melalui evaporasi. Maka orang yang dehidrasi bisa jadi kemudian suhunya meningkat ya. Trauma ya karena proses peradangan, kemudian prematuritas pada bayi-bayi yang lahir namun immature ya, prematur, artinya berat badannya itu tidak bukan berat badan tapi umur kehamilannya itu tidak sampai kepada umur yang normal yang harusnya sekitar 42 minggu ya. Nah, ini mengakibatkan organ ya termoregulasinya ya di otak tadi itu tidak sempurna. Karena tidak sempurna ya, maka kemudian
bisa berdampak kepada gangguan suhu tubuh. Nah, kemudian yang hipotiroid saudara, ya, hipotiroidisme. Ya, kalau di sini kan ada hipertiroid, sini hipotiroid, kebalikannya. Ya, penyakit hipotiroid. Ya, jadi hormon tiroidnya itu yang rendah, ya, yang di bawah normal, sehingga kemudian tidak banyak yang dihasilkan terkait dengan metabolisme. Ya. Kemudian anoreksia nervosa, ya, anoreksi, ya, penyakit yang terkait dengan nutrisi, ya. Kemudian cedera batang otak. Nah, ini kalau cedera pada batang otak bisa berpengaruh terhadap termoregulasinya, ya. Prematuritas, ya. Nah, di sisi lain di sini saudara, ya, hipertermia, tapi di sisi lain juga bisa hipotermia, tergantung, karena itu tadi organnya belum sempurna, sehingga kemudian kalau pada suhu, katakan tadi ya, ketika suhu rendah harusnya kan tubuh bisa melakukan kompensasi sehingga tetap dalam kondisi yang normal, suhunya tidak rendah. Dalam kondisi yang panas juga begitu, mempertahankan suhu tubuh normal. Tetapi dalam pada kondisi prematur, ya, bayi yang lahir tidak normal, ya, kehamilannya, masa kehamilannya, maka kemudian kedua kondisi ini bisa muncul, kadang hiper, kadang hipo, ya. BBLR, ya, sama. Bedanya apa? BBLR itu bisa jadi umur kehamilannya itu normal, tetapi berat badannya yang rendah. Nah, ini pun disinyalir, ya, berkaitan dengan termoregulasi, ya, sama dengan prematuritas, ya. Nah, kalau prematuritas itu karena umur kehamilannya memang kurang, sehingga wajar kalau kemudian berat badannya itu rendah. Tetapi kalau BBLR terkadang usia kehamilannya normal, ya, 42 misalnya, tetapi berat badannya kecil, 2,5 atau kurang dari 2,5 misalnya, itu namanya BBLR, ya. Tidak selalu prematur orang BBLR itu. Kemudian dalam kondisi tenggelam, ya, biasanya orang tenggelam itu suhunya kedinginan biasanya, ya. Kita saja nggak tenggelam, ya, kalau kita renang itu, ya, setengah jam gitu udah kedinginan kita kan. Nah, baik saudara, kemudian terkait dengan perkuliahan kita hari ini, ya, maka kita saat ini membicarakan tentang asuhan perawatan pasien dengan gangguan kebutuhan suhu tubuh. Kita lihat sekarang, ya, pengkajiannya. Difokuskan pada tanda dan gejala serta penyebab gangguan suhu tubuh. Maksudnya hiper atau hipo. Ya, tanda dan gejala itu, ya, kalau kita berbicara tentang pengkajian memang harus lengkap, ya, komprehensif, mulai dari biodata sampai nanti kepada penata laksanaannya, ya. Tetapi kita di sini tentu tidak tidak serinci itu, dalam artian kita fokus kepada hipo maupun hipernya. Nah, gitu, ya. Karena pengkajian itu sudah Anda dapatkan di semester sebelumnya, ya, di tingkat 1. Pengkajian fisik juga demikian, tidak perlu kita ulang. Nah, kita fokus kepada data utamanya. Ya, kalau orang-orang yang mengalami hipertermia kira-kira apa datanya? Kalau yang mengalami hipotermia apa datanya? Nah, saudara, ini adalah satu hal yang harus kita juga ketahui, ya, penyebabnya apa? Dehidrasi, ya, terpapar lingkungan panas, ya. Perlu dibedakan dengan proses penyakit. Sebab apa? Kalau terpapar lingkungan panas barangkali tidak rumit, ya, tidak sekompleks dari mungkin karena proses penyakit, ya. Kalau ini lingkungannya dihilangkan selesai, tapi kalau ini, ya, karena penyakitnya belum tentu bisa diatasi dalam waktu yang pendek, ya, maka kemudian masalah gangguan suhu tubuhnya itu bisa juga berlangsung lama, ya. Tapi kalau ini misalnya kedinginan begitu, sudah disuruh aja mungkin pakai selimut, ya, atau mungkin berendam dengan air hangat misalnya, itu sudah bisa mengatasi masalah, ya. Kemudian ketidaksesuaian pakaian dan suhu tubuh, ya, pakaiannya tipis, suhunya dingin, atau sebaliknya, ya. Ini penyebabnya, ya, suhunya panas pakai baju tebal misalnya. Kemudian peningkatan laju metabolisme tadi itu, ya. Jadi ada basal metabolisme, ya. Kalau kemudian ini dalam kondisi tertentu, ya, misalnya dia pekerja berat, ya, bisa meningkat. Dia olahragawan bisa meningkat, termasuk adanya infeksi, termasuk adanya kanker. Ya, kanker itu kan parasit, ya, ibarat parasit, dia menyedot, ya, menyedot kebutuhan, ya. Makanya kemudian pada orang kanker itu biasanya orang kurus-kurus, tapi kankernya membesar gitu kan. Karena apa? Karena terjadi peningkatan laju metabolisme. Orang-orang yang kanker itu biasanya suhunya akan meningkat. Termasuk orang-orang infeksi, ya, karena segala potensi yang ada dalam tubuh kita itu diarahkan untuk menaklukkan, untuk mengalahkan kuman-kuman penyebab infeksi.
Nah ya, sehingga kemudian terjadilah peningkatan metabolisme itu. Ada respon dari trauma peradangan ya, hampir sama dengan infeksi saya kira ya. Kemudian, nah ini ya, bisa aktivitas berlebihan. Itu semuanya bisa menyebabkan hipertermia. Sementara penyebab hipotermia saudara ini juga banyak ya, kerusakan hipotalamus ya, di mana tadi itu di sini ada pengatur ya, ada termoregulasinya ya, pengatur suhu tubuhnya. Kalau ini mengalami kerusakan, pasti kemudian akan berpengaruh terhadap proses regulasi suhunya. Ada konsumsi alkohol ya, berat badan berlebih, kekurangan lemak subkutan ya. Makanya pada orang-orang yang kurus itu ya, itu lebih mudah merasa kedinginan ya, dalam kondisi lingkungan yang sama ya, dengan dalam kondisi lingkungan yang dingin, orang-orang yang kurus itu lebih mudah kedinginan dibandingkan orang-orang yang memiliki atau orang gemuk lah ya. Nah, kemudian terpapar hawa dingin, malnutrisi, memakai baju tipis ya. Memakai baju tipis kalau di lingkungan yang panas ya nggak masalah ya, memakai baju tipis di lingkungan yang dingin, nah pasti ikut dingin ya, terjadi hipotermia. Misalnya di ruang bedah ya, ruang bedah itu kan bajunya tipis saja ya, baju bedah ya. Nah itu wajar kalau kemudian orang-orang yang dibedah itu mengalami hipotermia ya. Jadi ketika dioperasi mengalami hipotermia, makanya kemudian perlunya selimut hangat tadi itu ya, jadi blanket warming blanket ya. Penurunan laju metabolisme, tidak beraktivitas ya. Nah ini penting nih ya, makanya kalau kita mungkin punya kesempatan mendatangi atau bertamasya ya, rekreasi ke gunung-gunung ya, atau ke daerah-daerah yang datarannya itu tinggi, biasanya pagi itu kan dingin ya. Kalau kita tidak beraktivitas ya, maka kita merasa sangat dingin. Tapi kalau kemudian kita beraktivitas itu membantu ya. Nah kita sudah paham semua kan itu kan. Kemudian transfer panas, ada trauma, ada usia tua, nah, ada juga efek obat ya. Jadi diberikan obat penurun panas begitu. Nah itu bisa seseorang bahkan kalau efek obatnya itu terlalu kuat ya, mengalami hipotermia ya orangnya, termasuk usia tua ya. Nah baik saudara, berbicara tentang tanda-tanda hipotermia, suhu tubuh di atas nilai normal ya. Jadi kalau tadi 37,5 maka 37,5 ke atas ya, 37,6, 37,8 dan seterusnya, ini adalah hipertermia. Hanya saja ada tingkatannya saudara ya, ada yang subfebris ya, baru ada yang febris. Subfebris itu biasanya antara di atasnya normal sampai kira-kira 38 lah ya, itu subfebris ya. Kemudian kulit merah ya, karena hiperdilatasi tadi ya, jadi pembuluh darahnya itu melebar. Ada takikardia ya, jadi denyut jantungnya meningkat. Takipnu, napasnya cepat ya. Dan kemudian yang paling gampang ya, kalau diraba tubuhnya terasa panas. Nah ya. Sementara kalau hipotermia sebaliknya, kulit teraba dingin ya, bradikardi, menurun denyutnya, dasar kuku sianotik ya, ini dasar kuku ya, itu berwarna kebiruan. Nah saya ingat dulu ketika saya kecil itu suka berenang kan di kolam gitu. Nah itu setengah jam gitu, dia kuku kita itu biru-biru semua itu namanya sianotik ya. Hipoglikemia ya, gula darah rendah, hipo rendah, glukosa ya, kemudian mia itu darah ya, jadi kadar glukosa darahnya itu rendah. Hipoksia ya, jadi kekurangan oksigen ya di dalam jaringan. Nah ya, biasanya orang mengukurnya dengan saturasi oksigen ya, dengan alat namanya oksimetri. Saat ini kan lagi rame tuh oksimetri ya, untuk melihat seberapa parah penyakit COVID. Nah itu biasanya menggunakan oksimetri. Nah, tapi oksimetri itu untuk melihat saturasi oksigen. Nah kondisi yang kemudian dikatakan menurun jaringan ya, jadi kadar oksigen turun di jaringan, itulah disebut dengan hipoksia ya. Kalau di darah namanya hipoksemia, kalau di jaringan namanya hipoksia. Kemudian pengisian kapiler lebih dari 3 detik ya. Jadi kalau mungkin kuku kita ini kita tekan kan putih itu warnanya ya, jadi putih kan, kita lepas, nah harusnya itu kurang dari 2 detik itu sudah kembali merah muda ya. Coba kuku anda tekan ya, jadi yang warna merah muda menjadi putih kan, kita lepas merah muda lagi, itu harusnya kurang dari 2 detik, itu normalnya ya. Dalam kondisi hipotermia ya, itu bisa memanjang ya. Ini disebut dengan capillary refill time ya, capillary refill time.
CRT, ya, capillary refill time. Itu menunjukkan bagaimana sirkulasi darah di daerah perifer. Makanya kemudian kalau kita melihat di situ ya ada penurunan pengisian kapiler, gitu, itu masalah yang muncul ya, itu adalah gangguan perfusi perifer. Nah gitu ya. Kemudian ada ventilasi menurun, ya, jadi inspirasinya menurun. Ada takikardia, ya, bahkan kemudian bisa terjadi vasokonstriksi. Ini adalah tanda-tanda dari hipotermia. Nah saudara, ini ya tanda-tanda ini saya ambil dari buku SDKI ya, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Kalau kemudian referensi lain yang ada yang menambahkan nggak apa-apa ya, sepanjang ada referensi maka kemudian kita terima ya. Nah karena saya melihat bahwasanya kita mengacu kepada SDKI, nanti kalau anda kelas 3 lulus ya UKOM ya, semua asuhan keperawatan itu mengacu kepada buku-buku itu tadi, SDKI, SLKI, SIKI. Makanya sedini mungkin ya kita masukkan konten-konten yang ada di sana ke dalam pembelajaran agar nanti Anda lebih familiar ya. Nah, saudara, oke, sekarang kalau berbicara tentang diagnosa ya cuma ada dua saja diagnosanya. Yang tinggi disebut hipertermia, yang rendah disebut dengan hipotermia. Ya, kalau berbicara tentang suhu cuma itu aja. Yang tinggi ya bisa disebabkan karena proses infeksi, ya. Yang rendah bisa disebabkan karena berat badan ekstrim, ya, suhu lingkungan dan seterusnya bisa. Ya, bisa dilihat nanti di buku itu. Di sini kita contohkan kalau hipertermia karena proses infeksi. Misalnya mungkin karena COVID ya, atau penyakit yang lain, tifoid ya, malaria, demam berdarah ya, atau penyakit-penyakit yang lain. Semuanya bisa menyebabkan hipertermia. Ditandai oleh apa? Jadi kalau kita menuliskan diagnosa keperawatan secara lengkap saudara, urutannya masalah keperawatan, hipertermia. Ya, kemudian ada dua huruf S titik D titik. Sehubungan dengan, ya, singkatan dari sehubungan dengan apa? Proses infeksi. Ya. Ditandai dengan DD, ditandai dengan suhu tubuh 38,5 derajat Celcius, kulit teraba hangat. Ini contoh saja. Ya. Kalau ditemui data yang lebih banyak, Anda tuliskan di belakangnya, bla 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 dan seterusnya. Ya, sekali lagi ini hanya sekedar contoh. Nanti kalau Anda sudah masuk praktek ya dan membuat asuhan keperawatan, Anda harus lengkap membuatnya. Hipotermia sehubungan dengan berat badan ekstrim, ditandai dengan kulit teraba dingin, menggigil, suhu tubuh 35 derajat Celcius. Nah ya. Nah saudara, ini juga contoh SLKI ya. Contoh SLKI, standar luaran keperawatan Indonesia. Ya, untuk gangguan suhu tubuh. Nah, saudara, kita lihat ya, luaran utamanya baik hiper atau hipotermia adalah termoregulasi. Ya. Jadi kalau ini sebenarnya ya, baik hiper adalah ini sebenarnya bisa dihapus ya kalau secara langsung. Luaran utama termoregulasi, gitu aja. Ya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan luaran yang lain, boleh-boleh saja. Misalnya perfusi perifer, status cairan, status kenyamanan, status neurologis dan seterusnya, boleh-boleh saja. Yang hipotermia, kontrol risiko, perfusi perifer, status kenyamanan, boleh-boleh saja. Ini adalah luaran. Nah, tentang cara menuliskan luaran nanti ada caranya. Ya. Nah, ini ya, ini contohnya menulis luaran untuk diagnosis keperawatan hipertermia. Ingat ya, diagnosis, bukan diagnose. Ya, bukan diagnosa. Kita merujuk kepada buku Nanda, buku PPNI ya, terkait dengan SDKI berbunyi diagnosis ya. Nanti kalau salah ketik Pak Arif diingatkan ya. Nah, jadi tadi kan luaran utamanya termoregulasi. Tapi cara menulisnya begini saudara. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama titik-titik jam, nah ini bisa diisi sesuai dengan sesuai dengan keumuman yang ada di rumah sakit. Misal biasanya kalau dikompres itu orang hipertermia biasanya 1 jam turun, tulis 1 jam. Ya, atau berbasis evidence, berbasis bukti. Ya, ada nggak penelitiannya, ada nggak literatur reviewnya? Hipertermia itu bisa diturunkan dalam waktu 1 jam. Nah, kalau ada silakan ditulis. Dasarnya apa? Dasarnya bukti tadi itu. Makanya kemudian evidence based practice, praktek ya. Jadi evidence based nursing, keperawatan berbasis bukti. Buktinya apa? Buktinya itu hasil riset. Termasuk adalah yang paling kuat sekarang adalah
literatur review. Makanya kakak tingkat Anda itu karena pandemi tidak berakhir, yang maka kakak kelas Anda itu risetnya itu membuat literatur review. Hanya kemudian literatur reviewnya itu bukan literatur review yang kelasnya kelas dunia gitu ya. Hanya sekedar ya sesuai dengan kemampuan mahasiswa ya, D3 maupun D4. Nah, saudara, termoregulasi membaik, ini penting ya. Jadi ini luaran, hasilnya apa? Membaik. Nah, ini ya, di buku SLK itu dijelaskan ya bagaimana cara menuliskannya dan bagaimana luaran itu dituliskan. Nah, kira-kira gitu ya. Dengan kriteria hasil, menggigil menurun, kulit merah menurun, dan seterusnya. Semuanya ini ada di SLKI. Anda tinggal copy paste nggak apa-apa. Ya, kalau dalam hal ini karena ini adalah standar, nggak boleh dimodifikasi, saudara ya. Kecuali memang nanti ada review. Setelah ada review baru boleh dimodifikasi. Ya, semuanya ini ada di dalam buku SLKI. Kita tinggal copy paste nggak apa-apa kalau ini ya. Kalau ini nggak apa-apa di copy paste. Sebab kalau tidak di copy paste justru malah salah. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, sementara hipotermia setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 jam, termoregulasi membaik dengan kriteria hasil, suhu kulit membaik, bradykardia menurun, ya, dasar kuku sianotik menurun dan seterusnya. Ini cara menuliskan luaran untuk diagnosa hipotermia. Tidak mesti semuanya ada, saudara, tergantung tanda yang didapatkan oleh Anda. Katakan, Pak, saya mengkaji pasien itu cuma ada ini, Pak, suhu tubuhnya kan Pak, rendah. Berarti Anda tuliskan sebagai kriteria hasil, suhu kulit membaik. Pak, yang bradykardi sama dasar kuku ini nggak ada, Pak. Ya nggak apa-apa, nggak bisa ditulis. Jadi yang ditulis di sini ini sesuai dengan data yang Anda temukan di pengajian. Kalau yang di pengajian ditemukan 1, 2, 3, 4, 5, yang 3 nggak ditemukan, ya cukup yang di sini ditemukan 3 ini kita tulis. Nah, gitu ya. Nanti setelah kita kita implementasikan, ya, intervensi dibuat, implementasi dilakukan, kemudian dievaluasi bagaimana 5 ini. Nah, baru kemudian kita bisa menentukan apakah masalahnya masih ada ataukah sudah selesai ya. Nah, saudara, kemudian kita berbicara tentang SIKI ya, standar intervensi keperawatan analisa. Untuk hipertermia contohnya ini ya, ada intervensi utama, ada intervensi pendukung. Ya, sama dengan luaran tadi, ada luaran utama, ada luaran pendukung. Ini dipilih, saudara ya. Gak perlu ditulis semuanya, minimal 1 lah. Ya. Di sini kita contohkan intervensi utama, ya, manajemen hipertermia, ya, regulasi temperatur, pendukungnya banyak, manajemen cairan, kompres dingin dan seterusnya. Oke ya, nggak masalah. Ini pilihan-pilihan yang nanti bisa kita lakukan kepada pasien. Nah, untuk intervensinya kita pilih salah satu intervensi utama. Belum ya, ini masih hipotermi. Kalau yang tadi ini hiper, sekarang kita berpindah ke hipo. Sama di sini ada intervensi utama, ada pendukung, ada manajemen hipotermia. Kalau di sini adalah manajemen hipertermia sebelumnya ya. Kalau ini adalah hipotermia dan seterusnya. Ada terapi paparan panas, ya, termasuk selimut itu ya, termasuk selimut, mengenakan selimut itu bagian dari terapi paparan panas. Ya, selimut hangat misalnya, ini bagian dari sini. Ya. Untuk pendukungnya banyak ini, ada dukungan ventilasi, manajemen cairan, kompres panas dan seterusnya. Ya, ada edukasi terapi cairan. Ini adalah intervensi pendukung, tapi minimal ada 1 yang harus ada. Nah, kita contohkan di sini, saudara ya, misalnya ya. Nah, kita contohkan intervensinya itu ya, manajemen hipertermia. Ini contoh saja. Nah, di intervensi ini, saudara, nanti harus terdiri dari 4 komponen menurut buku PPNI. Pertama adalah komponen observasi, kedua adalah komponen terapeutik, ketiga adalah komponen edukasi, terakhir adalah komponen kolaborasi. Ya, ada 4 komponen, namun tidak harus semuanya muncul. Kadang-kadang hanya 3 komponen saja. Ya, gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, kita lihat sekarang untuk tindakannya, observasi, apa yang perlu dilakukan? Identifikasi penyebab hipertermia. Iyalah, ya. Kalau orang itu mengalami hipertermia, ya, maka yang penting dalam manajemennya salah satunya kita harus tahu dulu, kita pantau hipertermianya. Nah, kalau nggak kita pantau kan kita nggak tahu pasien ini sesungguhnya masih hipertermia atau enggak. Nah, gitu kan. Kemudian monitor suhu tubuh, ya. Jadi identifikasi penyebab hipertermia. Yang pertama, identifikasi penyebab hipertermia. Kenapa sih dia kok panas? Infeksi. Nah, karena kita tahu penyebabnya itu infeksi, maka kemudian tindakan kita nanti juga kita arahkan bagaimana agar infeksi itu bisa dihilangkan. Kalau kuman bisa dimatikan, bisa dibunuh kumannya dan seterusnya. Ini pentingnya penyebab, ya. Oh, ternyata dia kepanasan. Nah, kalau kepanasan sudahlah dikasih kipas ya, atau dikasih kompres dingin dan seterusnya. Itu kan turun. Itu kalau lingkungan ya.
penyebab lingkungan biasanya nggak terlalu rumit ya, beda dengan infeksi. Kemudian monitor suhu tubuh, iyalah harus dimonitor. Kalau nggak dimonitor bagaimana kita tahu bahwasanya masalah pasien itu sudah teratasi atau belum? Ya, monitor kadar elektrolit. Ya, pada dehidrasi misalnya itu kan bisa menurunkan, bisa kehilangan elektrolit kan. Nah bisa jadi ya, meskipun ini nggak wajib dilakukan ya, Anda juga pilih ini ya, nggak semuanya bisa kita ini kan ya. Jangan-jangan dia dehidrasi. Kalau dehidrasi barangkali kemudian bisa terdeteksi dari kadar elektrolit ini ya. Kemudian monitor haluaran urin ya. Kalau orangnya itu nggak kencing-kencing, itu otomatis pasien dalam kondisi bisa jadi kekurangan cairan, ya kan? Kalau kekurangan cairan wajar kemudian suhunya akan meningkat. Karena apa? Karena evaporasinya minimal. Nah, gitu. Kemudian monitor komplikasi akibat hipertermia, ya. Nah, terapeutiknya misalnya sini sediakan lingkungan yang dingin. Itu kalau hipertermia, ya kan? Hipertermi kondisinya panas dilawan dengan dingin. Nah, lingkungan dingin ya, lingkungan dingin itu ya misalnya kalau dia punya AC ya nyalakan AC-nya. Nah gitu ya. Kalau nggak punya AC ada jendelanya dibuka, kipas angin dipasang misalnya. Ini menciptakan lingkungan yang dingin ya. Longgarkan lepaskan pakaian, iyalah ya. Kalau pakaiannya terlalu tebal ya, kemudian terlalu rapat begitu, pasti suhu tubuhnya juga akan naik ya. Basahi, kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral ya. Minum maksudnya ya. Karena minum itu nanti akan berproses menjadi evaporasi, membuang suhu ya lewat penguapan. Ganti linen lebih sering jika basah karena keringat ya. Ini rasa nyaman saja sebenarnya ya. Lakukan pendinginan eksternal ya, selimut, hipotermia, kompres dingin dan seterusnya. Ya, ini adalah tindakan-tindakan terapeutik yang bisa dilakukan untuk menurunkan panas tubuh. Kemudian saudara di sini ada contoh intervensi edukasi ya, yaitu anjurkan tirah baring. Ya, kalau beraktivitas ya nggak akan selesai-selesai ya. Kenapa? Karena metabolisme meningkat. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit kalau memang di sana ada kekurangan atau ada dehidrasi barangkali. Ya kalau penyebabnya itu dehidrasi ya, sementara pasien nggak bisa minum ya lakukan infus misalnya. Ya, lakukan infus yang mengandung mungkin elektrolit dan seterusnya. Nah itu contoh dari hipertermia. Sekarang hipotermia kurang ini ya. Sama yang seperti tadi, ada 4 komponen: tindakan, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Tetapi ingat ya, tidak semuanya harus ada. Ini contoh saja observasi, misalnya monitor suhu tubuh. Iya, kenapa? Ya karena kalau nggak dimonitor bagaimana kita tahu suhu tubuhnya itu sudah normal atau enggak. Identifikasi penyebab, ya karena penyebab ini yang harus diatasi. Kalau penyebabnya nggak hilang, tetap saja masalah akan muncul. Monitor tanda dan gejala akibat hipotermia. Nah ya, terapeutik, sediakan lingkungan yang hangat. Ini kebalikan dari hipertermia tadi. Kalau orangnya kedinginan, ya tentunya lingkungannya yang hangat ya. Barangkali ada pemanas. Kalau di negara-negara barat itu ada perapian ya, ada perapian di rumahnya itu. Ada cerobong asapnya yang mengeluarkan asapnya itu. Di negara Indonesia nggak ada. Kenapa? Karena memang nggak mendukung gitu ya. Di Indonesia ini kepanasan gitu kan. Kalaupun kedinginan nggak terlalu lama ya, nggak terlalu lama sebagaimana di negara barat sana, bahkan sampai di bawah 0 kan, minus ya. Ini tentu akan sangat mengganggu. Kemudian lakukan penghangatan pasif ya, selimut ya, pakai penutup kepala ya. Nah, Pak Arif kalau jaga malam itu sering menggunakan skibo ya untuk menutupi kepala agar tidak kedinginan. Kemudian menggunakan pakaian tebal ya, pakai jaket misalnya. Lakukan penghangatan aktif ya. Kalau tadi pasif, ini aktif ya, kompres hangat ya. Kalau yang pasif itu artinya tidak ada ya semuanya tidak dipanaskan ya. Beda dengan yang aktif sini, memang panas barangnya ya, kompres panas ya, botolnya juga panas, selimut panas gitu ya. Nah ini yang kemudian memindah suhu itu kepada yang lebih dingin. Kemudian lakukan penghangatan secara internal ya, dan seterusnya, misalnya infus ya. Jadi kalau kita infus pada pasien-pasien tertentu itu bisa infusnya harus dihangatkan dulu saudara ya. Contohnya pada operasi tertentu misalnya, itu cairannya harus dihangatkan dulu ya, diletakkan di lemari penghangat. Apa nama lemarinya itu? Lupa saya. Jadi di rumah sakit tertentu itu ada yang memiliki lemari untuk menyimpan botol infus ya, agar kemudian hangat ya, sehingga ketika
infuskan ya, dimasukkan cairannya ke dalam tubuh orang yang dioperasi, itu tidak menyebabkan hipotermia ya. Baik, kemudian edukasi ya, anjurkan, ajarkan ya makan dan minum hangat ya. Nah, dan seterusnya. Oke, sudah selesai ya. Begitu saya kira saudara. Jadi apa namanya, konsep gangguan pemenuhan ya. Mana ini? Nah ya, jadi konsep gangguan suhu tubuh plus asuhan keperawatannya ya, mulai dari anamnesa tadi, tanda gejala ya, masalahnya apa, tindakannya apa, dan evaluasinya bagaimana, sudah kita sampaikan. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan.